Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Tanisa, Prodi PAI kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh filsafat epistemologi dan pemikirannya. Pertama yaitu adalah tokoh rasionalisme dan pemikirannya. 1. René Descartes, pencetus aliran rasionalisme yang berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal budi manusia. Kedua, Gottfried Leibniz, pemikir nasionalisme yang pemikirannya dipengaruhi oleh René Descartes. Leibniz meyakini bahwa segala ciptaan Tuhan memiliki alasan di balik penciptaannya. Ketiga, Baruch de Spinoza, tokoh rasionalisme yang mengembangkan pemikiran rasionalisme. Spinoza berpendapat bahwa alam semesta ini mekanistis dan bergantung pada sebab. Keempat, Blaise Pascal, tokoh rasionalisme yang mengembangkan pemikiran rasionalisme. Kelima, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, tokoh yang mengembangkan pemikiran rasionalisme secara lengkap. Rasionalisme merupakan paham filsafat yang berpendapat bahwa akal adalah alat terpenting dalam memperoleh pengetahuan. Rasionalisme mengajarkan bahwa pengetahuan diperoleh dengan cara berpikir dan alat dalam berpikir adalah kaidah-kaidah logis. Kedua, tokoh empirisme dan pemikirannya. 1. Johann Locke, filsuf terkenal yang mengemukakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman. Locke percaya bahwa pikiran manusia seperti kertas putih kosong yang akan terisi oleh pengalaman indrawi. Kedua, George Berkeley, filsuf Irlandia yang mengembangkan pandangan empirisnya dengan teori idealisme subjektif. Ia berpendapat bahwa benda-benda fisik hanyalah sekumpulan ide atau persepsi yang ada dalam pikiran manusia. 3. David Hume, filsuf empiris Skotlandia yang terkenal dengan pemikiran empiris radikalnya. Hume mempertanyakan dasar-dasar pengetahuan dan menolak substansi dan kuasalitas. Keempat, Thomas Hobbes berpendapat bahwa pengalaman adalah permulaan dan dasar segala pengenalan. Ia meyakini bahwa pengenalan intelektual merupakan hasil sejumlahan dari data-data indrawi. 6. Francis Bacon, pelapor menggunakan dan mengembangkan metode induktif pada abad ke-17. Bacon berpendapat bahwa alam semesta dapat diketahui kebenarannya melalui pengamatan langsung yang bebas dari prasangka apapun. Empirisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa semua pikiran dan gagasan manusia berasal dari pengalaman dari indera. Ketiga, Henry Bergson adalah salah satu tokoh aliran intuisionisme dan pemikirannya adalah: pertama, berpendapat bahwa intuisi merupakan salah satu keterampilan berpikir tingkat tinggi bagi manusia. Kedua, berpendapat bahwa indera dan akan memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga pengetahuan yang lengkap hanya dapat diperoleh dengan adanya intuisi. Membagi pengetahuan menjadi dua, yaitu pengetahuan tentang dan pengetahuan mengenai. Keempat, pengetahuan tentang merupakan pengetahuan yang diperoleh secara langsung melalui intuisi. Kelima, pengetahuan mengenai merupakan pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung dengan sifat diskursif. Intuisionisme adalah aliran filsafat yang menganggap bahwa intuisi merupakan sumber pengetahuan utama. Dan yang terakhir adalah kritisisme. Tokoh kritisisme adalah Immanuel Kant, seorang filsuf yang menggabungkan aliran rasionalisme dan empirisme dalam pemikirannya.
Kant dikenal sebagai penggagas filsafat kritisisme yang bertujuan untuk menjembatani pertentangan antara kedua aliran tersebut. Adapun beberapa pemikiran Immanuel Kant, yaitu pertama, sumber ilmu pengetahuan ada dua, yaitu akal dan pengalaman. Kedua, pengenalan manusia merupakan sintesis antara unsur-unsur a priori dan unsur-unsur a posteriori. Ketiga, pengetahuan yang benar bukan hanya a priorinya saja, tetapi juga a posteriori. Bukan hanya para rasio, melainkan juga pada hasil indrawi. Keempat, perbuatan baik manusia dilakukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Kelima, norma moral itu mengikat secara mutlak dan tidak tergantung dari apakah ketaatan atas norma itu membawa hasil. Kelima, tindakan manusia harus diarahkan pada prinsip universal dan bukan pada kepentingan pribadi. Beberapa karya besar Immanuel Kant antara lain Kritik Alasan Murni pada tahun 1781, Prolegomena untuk Setiap Metafisika Masa Depan pada tahun 1783, Dasar-dasar Metafisika Moral 1785, Kritik dan Kritik Alasan Praktis pada tahun 1788. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.